Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UWA, semoga kita semua dalam lindungannya. Kali ini UWA akan mengajak Sobat untuk melihat keindahan alam persawahan. Dan ada beberapa kata-kata motivasi, keindahan alam sawah. Selamat menyimak. Suasana jalan pagi di persawahan, berkah sepanjang hari. Karena bisa di tempat seindah ini, alam mendapatkan banyak kejutan untuk siapapun yang mencintainya. Bagi kamu yang suka mengeksplorasi keanekaragaman alam yang luar biasa, tak hanya melihat keindahannya saja, kita juga akan belajar banyak dari apa yang kamu lihat. Rasa sedih, kesendirian akan hilang ketika kamu datang ke sesuatu tempat yang sejuk dan indah. Setidaknya kamu bisa lebih tenang, meski nantinya kamu harus tetap mencari cara untuk menyelesaikan semua urusanmu. Belajar dari alam yang selalu mencintai manusia, meski sering diabaikan. Bagiku waktu selalu pagi, di antara seluruh potongan 24 jam sehari. Bagiku pagi adalah waktu terindah, ketika janji-janji baru muncul seiring embun, menggelayut di ujung dedaunan, ketika harapan-harapan baru, merekah seiring kabut, yang mengembang di pesawahan, hingga nun jauh di kaki gunung. Sebagai makhluk dengan kemampuan berpikir yang baik, renungkanlah. Mari jaga alam, rawatlah alam, agar kelak penerus kita merasakan manfaat yang baik dari alam. Sabda alam tak pernah ingkar bahasanya, melahirkan kebenaran, sebab di bumi yang kita tempati pula, walaupun sering diinjak-injak dia tetap ramah. Kamu belum pernah terdampar pada sebuah lembah rimbun, itu tandanya, itu kamu belum pernah melihat bagaimana megahnya bumi yang kau injak. Patani memberikan berkah yang luar biasa, tak hanya dinikmati bagi keberlangsungan hidup manusia, namun juga jiwa manusia menjadi sejuk melihat keindahan sawah. Tiada keindahan yang melebihi ciptaan Tuhan yang di bumi, dan memberi berkah adalah alam. Tumbuhan tanpa manusia akan lestari, manusia tanpa tumbuhan akan punah. Agar hidupmu tak gagal jika dekat dengan alam, maka makanlah dan tidurlah pada pelukannya. Aku pergi ke hutan, karena aku ingin hidup sepenuhnya, aku ingin hidup lebih dalam dan mengisap sumsum semua kehidupan. Alam ada di dunia ini sebelum manusia muncul di dunia, namun terkadang manusia hanya memperlalukan alam, seolah merekalah yang membuatnya. Alam di tengah hutan, bagaikan lilin dalam kegelapan, sebab ia mampu memberikan cahaya dan ketenangan nyata bagi penghuni sekitarnya. Alam itu indah, jangan hanya berdiam diri dan sembunyi di rumah, keluarlah dari zona nyaman dan lihatlah pemandangan, untuk menghilangkan penat dalam pikiran. Alam melukis untuk kita, hari demi hari, memberikan keindahan yang tak terbatas. Alam menyimpan energi dan sesuatu yang tersembunyi secara alam, ia salah satu ciptaan Sang Ilahi yang dititipkan kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Alam merupakan ibu bagi setiap orang, karena ia mampu menjadi sekolah, yang mengajarkan anak-anaknya tentang berbagai kehidupan, untuk memberi semangat baru. Alam tak hanya sekedar obat yang mampu menghilangkan setiap kesedihan atas luka hati, namun ia juga mampu memberikan kejutan sepanjang masa. Alam telah hidup sejak jutaan ribu tahun lalu, sehingga ia sudah cukup bijaksana untuk mengajarkan kamu berbagai kehidupan, melebihi orang yang kau anggap pintar. Alam tidak mengajarkan untuk kaya raya, tapi alam mengajarkan bagaimana caranya kita bersyukur terhadap Sang Pencipta. Angin mengayuh mendung ke daratan, lalu hujan menjelma, isyarat memeluk gunung dalam hutan. Awan putih bergerombolan, datang berlabuh, dan atap untukmu berteduh. Banyak langkah dalam perjalanan, akan menentukan seberapa kenikmatan yang akan kau dapatkan, sebab kenikmatan akan ditentukan oleh siapa yang menjadi tujuannya, dan tujuan yang hakiki adalah Sang Pencipta. Belajarlah dari alam, karena alam bisa memberikan pembelajaran dan keindahan yang tak ternilai. Biarkan saja orang lain sibuk mengurusi kita, biarkan anak cucu kita kelak akan tertawa bangga dengan masa muda kita, yang merindu pada keheningan alam.
Bila berjauhan dari keluarga dan sendirian, alam yang akan menjadi teman sejati. Melihat keindahan, kembalikan pada Yang Maha Kuasa. Bukankah alam juga ciptaan Tuhan? Lalu apakah kamu mau mendapatkan dua dosa? Jika merusak alam, pertama dosa atas merusaknya, kedua dosa atas tak mensyukuri ciptaan Tuhan. Bumi dan langit, hutan dan kebun, alam dan sungai, gunung dan laut, adalah sekolah yang sangat baik, dan mengajari beberapa diri kita, lebih dari yang dapat kita pelajari dari buku. Dalam setiap perjalanan dengan alam, seseorang menerima jauh lebih banyak, daripada apa yang dia cari. Hidup di alam fana, adalah hidup di alam sandiwara. Indah, pemandangan mata, jutaan rasa dalam hati, alam tampilkan aneka rasa wujud keindahan terlelap dalam pandangan mata, yang tertanam dalam kedamaian hati. Mari sambut setiap indah dan damai kehidupan alam. Jadilah seperti senja yang keindahannya selalu membuat ketenangan, dan kepergiannya selalu membuat kerinduan. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan turut membahu mewujudkannya. Kamu akan tahu mana yang teman sejati, dan mana teman ala kadarnya dari mendaki, di mana dia yang mampu menjaga keselamatan temannya, selain keselamatan dirinya lah, teman yang sejati. Keindahan alam merupakan anugerah yang tak terhingga, maka dari itu kita harus bersyukur pada Maha Kuasa dengan cara menjaga, merawat, dan melestarikannya. Kebahagiaan yang kita rasakan belum sempurna, sebelum kita merasakan kebahagiaan yang timbul karena merasakan keindahan alam. Kehidupan manusia itu serupa dengan alam, tiada awan di langit yang tetap selamanya, tiada mungkin akan terus-menerus terang cuacanya, sehabis malam gelap gulita, lahirlah pagi yang membawa keindahan. Kita harus berterima kasih kepada air, yang membawa jutaan harapan, memberi kita penghidupan. Manusia tidak akan pernah menang dari alam, maka jangan melawannya tetapi bersahabatlah dengannya. Obat terbaik bagi orang yang takut kesepian atau tidak bahagia adalah pergi keluar, ke suatu tempat di mana mereka bisa di sini, sendirian dengan surga, alam dan Tuhan, karena hanya pada saat inilah seorang merasa bukan, semuanya sebagaimana mestinya dan bahwa Tuhan, ingin melihat orang bahagia, di tengah keindahan alam yang sederhana. Saya sangat percaya bahwa alam membawa penghiburan dan semua masalah. Pelajari alam, cintai alam, tinggal dekat dengan alam, itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Perjalanan mungkin akan membawa pada kesepian, kelelahan dan bahaya, namun perjalanan juga akan membawamu pula pada kelokan yang hakiki. Petiklah miliaran hikmah yang terdapat dalam alam, niscaya alam tak letih memberikan Anda pelajaran tentang kehidupan. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal: bersabar, bersyukur dan ikhlas. Saat Anda bersedih, luangkanlah beberapa detik untuk mengagumi kebesaran Tuhan melalui indahnya alam semesta. Sebagai makhluk dengan kemampuan berpikir yang baik, renungkanlah. Mari jaga alam, rawatlah alam, agar kelak penerus kita merasakan manfaat yang baik dari alam. Sabda alam tak pernah ingkar bahasanya, melahirkan kebenaran, sebab di bumi yang kita tempati pula, walaupun sering diinjak-injak dia tetap ramah. Sekecil apapun langkah yang kau lakukan dengan alam, setiap langkah itu juga alam, akan memberikanmu penghargaan indah yang tak mampu diberikan seseorang. Selain pengalaman, petualangan juga akan mempertemukan dengan sebuah keluarga lain. Semua hal yang ada di alam semesta adalah buah dari kesempatan dan kebutuhan. Setiap kali kamu merenungi keajaiban alam semesta, kamu akan bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Setiap puncak memiliki pelajaran yang berbeda, semakin banyak puncak yang kau temui, semakin banyak pula pelajaran yang kau dapati. Tanam benih kebahagiaan, harapan, kesuksesan, dan cinta, semuanya akan kembali padamu dengan berlimpah. Ini adalah hukum alam.
Tidak ada pencinta alam yang senior atau junior, semua sama di mata semesta, sama-sama harus mawas diri, sama-sama harus rendah hati. Untuk mengerti tentang kehidupan, kita harus menyatu dengan alam, tidak ada yang boleh dipaksakan, semua akan terjadi dengan sendirinya setelah hidup kita, selaras dengan kehidupan. Cukup dengan melihat alam, kamu merasakan kedamaian, berpetualanglah sejauh mata memandang, mengayuhlah sejauh jalanan terbentang, bergurulah sejauh alam berkembang. Kenikmatan hidup dapat kita rasakan apabila kita menyadari betapa warna-warni keindahan yang tercipta di dunia merupakan mahakarya dari penguasa alam. Indah pemandangan mata, damai jutaan rasa dalam hati, alam tampilkan aneka wujud keindahan, terlelap dalam pandangan mata, yang tertanam dalam kedamaian hati, mari sambut setiap indah dan damai, kehidupan alam. Engkau tak bisa menikmati keindahan matahari senja, jika tak ada cahaya indah di hatimu, engkau tidak akan bisa menikmati indahnya damai alam, jika tidak ada damai di hatimu. Berbahagialah mereka yang bercampur langsung dengan alam, melihat dan merasakan langsung kesuburan, kesegaran, juga keindahan dan keharmonisan. Duduk di tempat yang teduh, di hari yang cerah, dan memandangi pemandangan, adalah penyegaran yang paling sempurna. Di alam tidak ada yang sempurna, dan semuanya sempurna, pohon yang bisa berubah bentuk, dibengkokkan dengan cara yang aneh, dan mereka masih cantik. Banyak langkah dalam perjalanan, akan menentukan seberapa kenikmatan yang akan kau dapatkan, sebab kenikmatan akan ditentukan oleh siapa, yang menjadi tujuannya dan tujuan yang hakiki, adalah Sang Pencipta. Jika alam menyuguhkan pemandangan, lalu semesta menyuguhkan keindahan, lantas apa yang membuat nyaman, jika kenyakin sudah tak lagi diperjuangkan? Layaknya seorang anak, alam adalah hal yang perlu selalu kita jaga keindahannya, agar anak cucu kita kelak tetap dapat menikmati keindahan yang telah dikreasi oleh Tuhan Sang Pencipta semesta alam. Di alam tidak ada yang sempurna, dan semuanya sempurna, pohon yang bisa berubah bentuk, dibengkokkan dengan cara yang aneh, dan mereka masih cantik.